Legenda Kota Makassar. Cerita rakyat dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Matahari mulai meninggi. Para saudagar dari berbagai negeri yang berlabuh di pelabuhan Talo semakin ramai. Sementara perahu nelayan yang semalam melaut juga tertata rapi berjejer menjadi saksi kemakmuran kerajaan Talo. Angin sepoi berhembus dari lautan menyapa perahu-perahu para pelaut pemberani itu. Baginda Raja Talo Imalingka Andai Manyondri, juga dikenal dengan nama Karaeng Matoaya, baru saja tiba di istana. Biasanya Baginda sangat rajin turun berkeliling negeri untuk melihat perkembangan dan keadaan rakyatnya. Baginda Raja Talo Imalingka Andai Manyondri, yang juga dikenal dengan nama Karaeng Matoaya. Beliau terkenal sebagai raja yang bijaksana. Selain itu, Karaeng Matoaya juga adalah Mangkubumi Kerajaan Goa. Beliau dikenal sebagai pejabat kerajaan yang bersahaja dan sangat mencintai rakyatnya. Tapi hari itu Karaeng Matoaya kelihatan agak gelisah. Berkali-kali beliau mengerutkan keningnya, seolah-olah ada sesuatu mengganjal di dalam kepala Baginda. Melihat keadaan raja, Tomai Lalang Toa sebagai penasihat senior Raja Talo menghampiri raja untuk menanyakan apa yang terjadi. Tabik Karaeng, hamba sedikit lancang. Hamba mengganggu Karaeng. Baginda menghela napas lalu menghembuskannya kembali. Beliau melemparkan senyum meskipun ada hal yang sedang ia pikirkan. Engkau tidak menggangguku, Tomai Lalang. Saya memang sedang membutuhkan orang untuk berbicara, untuk bertukar pikiran. Tabik Karaeng, hamba melihat Karaeng agak gelisah. Sejak kembali dari istana Sombaya di Tamalate, Baginda agak gelisah. Bahkan Baginda sempat mondar-mandir. Apakah Sombaya menyampaikan pesan atau berita yang memberatkan hati Karaeng? Tidak, Tomai Lalang, Sombaya tidak berpesan apa-apa. Bahkan beliau tadi merasa senang karena perkembangan kerajaan Goa yang didukung penuh oleh kerajaan kita, yaitu kerajaan Talo ini, menunjukkan kemajuan yang pesat. Perniagaan semakin ramai, hasil panen rakyat melimpah. Wali dagang dari kerajaan tetangga dan kerajaan asing juga semakin tertarik bekerja sama dengan kita. Lalu, kenapa Karaeng gelisah? Tidak perlu terlalu cemas, Tomai Lalang. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja saya sedikit bertanya-tanya tentang mimpi saya tadi malam. Tapi saya yakin mimpi saya ini membawa pertanda baik. Semoga saja kerajaan Goa dan Talo semakin berjaya, rakyat kita semakin makmur, keamanan negara semakin baik. Rasa penasaran Tomai Lalang Toa belum terjawab. Tiba-tiba rombongan Tomai Lalang Lolo menghadap Baginda. Tomai Lalang Lolo adalah juga penasihat Raja Talo. Posisinya di bawah posisi Tomai Lalang Toa. Tabik Karaeng, hamba Tomai Lalang Lolo menghaturkan sembah. Silakan duduk, Tomai Lalang Lolo, dan kalian para pengawal kerajaan Talo dan Goa yang perkasa. Rombongan Tomai Lalang Lolo mengambil tempat mereka masing-masing. Tomai Lalang Lolo mengambil tempat di samping tempat duduk Tomai Lalang Toa. Sebelum duduk, Tomai Lalang Lolo juga memberi hormat kepada Toa. Bagaimana keadaan rakyat kita, Tomai Lalang Lolo? Apakah semua baik-baik saja? Tabik Karaeng, berdasarkan pemantauan saya, keadaan Talo dan keadaan Goa aman-aman saja. Bahkan rakyat kita tampak semakin sejahtera karena mereka berusaha dengan aman. Mereka bertani dengan aman, ternak mereka aman, tidak ada pencuri. Selain itu, perniagaan hasil pertanian mereka juga lancar. Begitu pula dengan para pelaut Karaeng dan nelayan, semuanya aman Karaeng. Mereka sepertinya menikmati hasil pekerjaan mereka dengan bahagia. Syukurlah kalau begitu. Tapi Karaeng, ada apa Tomai Lalang Lolo? Apakah ada sesuatu yang menunjukkan pertanda yang tidak baik untuk rakyat kita?
Tomai Lalang Toa penasaran karena Tomai Lalang Lolo tiba-tiba tidak melanjutkan penjelasannya. Apalagi Tomai Lalang Toa sejak awal memang sudah penasaran dengan mimpi Baginda Raja Talo yang belum tuntas penjelasannya. Tabe Kareng, bukan berita buruk yang hendak hamba sampaikan, tapi berita baik. Lalu berita apa? Tabe Kareng, berdasarkan pantauan saya, sudah beberapa hari ini perniagaan berkembang semakin pesat. Para pedagang terlihat sangat bersemangat dalam menjalankan usahanya. Hasil tangkapan para nelayan semakin banyak, sementara panen para petani juga semakin melimpah. Keadaan ini tidak seperti beberapa bulan lalu, Kareng. Syukurlah kalau begitu. Baginda Raja Talo tampak bahagia, tapi beliau lalu termenung beberapa saat. Ada apa, Kareng? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan mimpi saya. Baginda tampak manggut-manggut. Dari wajahnya tampak keceriaan yang muncul dari lubuk hatinya yang dalam. Tabe Kareng, bolehkah kami mengetahui mimpi Kareng itu? Tomai Lalang Lolo semakin penasaran terhadap mimpi Baginda. Begini, sudah 2 malam saya bermimpi yang sangat menyenangkan. Hati saya terasa nyaman sekali. Perasaan saya sejuk dan nyaman. Ketika itu saya melihat cahaya bersinar yang muncul dari Talo. Cahaya kemilau indah itu memancar ke seluruh buta goa, lalu seluruh negeri, sahabat dan tetangga kita. Tapi tiba-tiba saya terbangun. Hamba yakin mimpi Kareng adalah pertanda baik bagi seluruh rakyat buta goa dan Talo. Tomai Lalang Toa tersenyum. Keceriaan siang telah berlalu. Kini mentari mulai redup di ufuk barat kerajaan Talo. Cahaya merah tembaga di atas laut pun semakin memudar. Itu pertanda malam segera menyelimuti Talo. Tidak terasa malam begitu cepat berlalu. Meski Baginda masih mengantuk, tapi tiba-tiba Baginda Raja Talo terbangun oleh mimpinya. Alangkah indahnya cahaya itu. Pertanda apakah gerangan mimpiku ini? Sudah 3 malam aku memimpikan cahaya yang sangat indah itu. Sementara itu, di tepi pantai Talo, sebuah perahu kecil yang menyerupai sampan merapat. Perahu itu tampak aneh karena layarnya terbuat dari kain sorban orang yang ada di atasnya. Lelaki yang menumpang perahu aneh itu lalu menambatkan perahunya. Lelaki itu kemudian melakukan sholat di pinggir pantai Talo. Karena penduduk Talo belum pernah melihat orang sholat, maka mereka melihat orang yang sholat itu sebagai orang yang aneh pula. Para nelayan dan penduduk di sekitar pantai yang sudah mulai bekerja itu heran melihat tingkah laku lelaki bersorban dan berpakaian serba putih itu. Para penduduk bertanya-tanya, siapakah gerangan lelaki aneh itu? Salah seorang penduduk lalu melaporkan peristiwa aneh yang terjadi kepada kepala kampung. Tabe Kareng, ada orang asing yang melakukan perbuatan aneh di pantai. Orang itu berpakaian serba putih, perahunya juga aneh. Terima kasih atas laporanmu. Saya akan menyampaikan berita ini kepada Raja. Kabar tentang hadirnya seorang lelaki aneh di pinggir pantai Talo itu pun menyebar begitu cepat dan sampai juga ke telinga Baginda Raja Talo. Baginda Raja Talo bergegas. Baginda penasaran siapa gerangan orang asing itu. Jangan-jangan kehadiran orang itu juga berhubungan dengan mimpinya. Tanpa menunggu pengawal dari Tomai Lalang untuk menyertainya, Baginda Raja Talo bergegas menuju ke pantai. Angin berhembus sepoi, Baginda terus melangkah menuju ke gerbang istana. Tapi beliau tiba-tiba terkejut dengan kehadiran seorang lelaki yang memancarkan cahaya. Lelaki itu berdiri di depan gerbang istana. Lelaki itu mengenakan jubah putih dan sorban berwarna hijau. Wajahnya tampak ramah, matanya sejuk bercahaya. Semua cahaya kebaikan ada padanya. Seluruh tubuh orang itu memancarkan cahaya. Baginda Raja Talo tertegun. Baginda menjadi kaku karena takjub. Padahal Baginda dikenal sebagai raja yang pemberani dan perkasa.
Tapi kali ini beliau terpaku takjub memandang lelaki itu di hadapannya. Lelaki bercahaya itu menjabat tangan Baginda. Kemudian ia pun menulis kalimat di telapak tangan Baginda. Lelaki itu meminta Baginda untuk memperlihatkan tulisan di telapak tangannya kepada seorang lelaki aneh yang baru saja menambatkan perahunya di pantai Talo. Lelaki bercahaya itu lalu lenyap. Baginda kemudian tersadar. Baginda meraba-raba matanya untuk meyakinkan apakah beliau tidak bermimpi. Tapi ternyata tulisan di telapak tangan Baginda tetap tertulis dengan jelas, pertanda beliau sedang tidak bermimpi. Baginda Raja Talo Imalingka Andai Manyonri Karayeng Matoaya bergegas ke pantai menemui lelaki aneh yang juga telah menggemparkan masyarakat Talo di pagi buta itu. Siapa engkau? Saya hamba Allah yang bernama Abdul Qadir. Saya datang dari negeri Melayu. Baginda lalu memperlihatkan tulisan di telapak tangan Baginda kepada Abdul Qadir. Sebelum tiba di tempat ini, saya bertemu dengan lelaki yang bercahaya. Lelaki itu menuliskan ini di telapak tangan saya. Apakah makna dari tulisan ini? Apakah kamu tahu? Berbahagialah Baginda. Tahukah Baginda siapa yang telah menuliskan kalimat ini di telapak tangan Baginda? Tidak, saya tidak mengetahuinya. Siapakah gerangan lelaki bercahaya itu? Kalimat ini adalah dua kalimat syahadat Baginda. Dan orang yang menuliskan kalimat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri Baginda. Nabi telah menampakkan diri di negeri Baginda. Bersyukurlah Baginda. Demikianlah tempat pertemuan Baginda Raja Talo Imalingka Andai Manyonri Karayeng Matoaya dengan lelaki yang dianggap sebagai sosok Nabi Muhammad itu disebut dengan nama Makassar. Nama Makassar itu diambil dari nama Makassaraki Nabiyah yang artinya Nabi menampakkan diri. Kisah ini erat hubungannya dengan keberadaan kompleks makam Raja-Raja Talo yang sekarang menjadi salah satu daerah tujuan wisata di kota Makassar. Dari cerita ini jelas bahwa kata kota Makassar tidak identik dengan kata kasar sebagaimana pandangan sebagian orang. Karena orang Makassar bukanlah orang-orang kasar, tapi kata Makassar itu erat hubungannya dengan cerita rakyat tentang penyebaran Islam di Sulawesi Selatan yang dimulai dari Kerajaan Talo. Selanjutnya, lelaki yang mendarat di pantai Talo itu dikenal dengan nama Abdul Qadir Hatib Tunggal yang juga dikenal dengan nama Dato Ribandang. Baginda Raja Talo Imalingka Andai Manyonri Karayeng Matoaya sendiri bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Baginda adalah raja yang pertama memeluk agama Islam di dataran Sulawesi Selatan. Terima kasih.